Rating keselamatan jalan nasional. Sama yang terakhir adalah tingkat dukungan manajemen Kementerian PUPR. Nah, ini sekarang dimunculkan di semua PK atau penetapan kinerja, di semua pimpinan unit kerja, dan Satker ya. Seperti itu. Ini punyanya Pak Dirjen yang orange-orange ini ya. Lalu nanti di levelnya itu namanya sasaran program, dan indikatornya disebut indikator kinerja sasaran program. Nah, kemudian di level para pimpinan unit kerja, baik direktur, ses maupun kepala balai, kita menyebutnya indikator kinerja kegiatan. Nah, program ini tidak kita pakai lagi. Yang kita pakai adalah bahasa sasaran kegiatan. Nah, sasaran kegiatan itu kita ngambilnya dari mana? Nah, kita ngambilnya dari Renstra. Kalau untuk kita ngambilnya dari Renstra. Nah, bahasa sasaran kegiatan untuk direktorat itu adalah bahasanya meningkatnya pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan nasional. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh di Pak Ses ya, di SKP-nya Pak Ses. Nah, kalau untuk di balai, bahasanya itu adalah meningkatnya pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi. Ini ya, meningkatnya pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatnya kapasitas jalan nasional. Ini bahasa sasaran kegiatan di balai. Nah, indikatornya apa? Nah, indikatornya di sini kemarin kami sepakat dengan PPIW dan PPSDM untuk indikator dari tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional yang menjadi rencana hasil kerja kepala balai itu kita samakan dengan Pak Dirjen. Jadi Pak Dirjen di tingkat aksesibilitas jalan nasional, tingkat kondisi jalan nasional, dan tingkat keselamatan jalan nasional. Nah, balai itu mensupport nilainya Pak Dirjen gitu. Jadi indikatornya kepala balai itu akan sama dengan indikatornya Pak Dirjen. Seperti itu ya. Nanti ditambah bahasa indikator terkait dukungan manajemen. Jadi dukungan manajemen kalau di level kepala balai atau direktur itu adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jaringan jalan dengan indikatornya tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jaringan jalan. Nah, nanti di balai turun lagi ke Satker. Nah, di Satker itu bahasanya juga nanti akan sama lagi ya. Sebentar, saya tak ambil yang Satker ya. Saya ambil Satker di NTT. Bentar ya Bapak Ibu, saya ambil Satker di NTT, ada Oke, saya tak ambil contoh Satker di ini ya, Satker di balai lain aja, di balai Jatim. Oke, ini contoh Satker PJN. Ini punya contoh Satker PJN. Nah, kalau untuk di Satker PJN, dia bahasanya hampir sama dengan bahasanya kepala balai, tadi sama tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan. Nah, nanti bahasa pencapaian kinerja pelaksanaan jalan nasional yang tadinya punya rencana hasil kerja kepala balai turun ke Satker. Jadi bahasanya sama ya. Bahasanya sama nanti di bahasa kepala balai dan Kasatker. Nanti kita lihat bedanya di mana. Kemudian indikatornya juga sama ya. Dia ada tingkat aksesibilitas, rating kondisi, sama rating keselamatan. Kemudian ditambahkan dengan nanti tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola. Kenapa? Ini konsekuensinya itu sebenarnya adalah Satker itu akan mendukung balai dalam hal nilai peningkatan aksesibilitas, dalam hal meningkatkan nilai rating kondisi jalan nasional di balai, dan meningkatnya keselamatan jalan nasional yang ada di balai, termasuk juga untuk efektivitas efisiensi tata kelolanya. Seperti itu. Nah, nanti baru turun di PPK adalah satuan kilometer dan meternya ini ya. Jadi melakukan preservasi, rekonstruksi, penanganan drainase, pembangunan jalan, preservasi, itu semua adanya di PPK, bukan ada di Kasatker. Jadi
bahasa aksesibilitas, bahasa rating kondisi, bahasa rating keselamatan itu namanya bahasa outcome. Tapi bahasa bangun jalan, memelihara jalan itu namanya bahasa output. Nah, kemarin setelah kami diskusi di level BPIW dan BPSDM sesuai dengan arahan Menpan bahwa semua pejabat yang punya PK atau penetapan kinerja itu kita ngambilnya adalah outcome. Itu sebabnya untuk bahasa di Satker nanti kita rubah dengan bahasa outcome ini ya, rating kondisi. Sama seperti yang ada lihat aksesibilitas, sama seperti yang ada di KAP lainnya. Oke, sampai di sini kita akan masuk ke contoh kepala balainya, ke SKP kepala balainya. Oke, saya izin share untuk SKP kepala balai. Oke, kemarin kita sudah punya contoh balai NTT sebenarnya yang kami share, tapi kami coba sesuaikan lah untuk semua balai bisa masuk. Jadi pada prinsipnya mau balai besar BPPJN atau balai kecil BPJN itu sama uraian pekerjaannya. Yang membedakan dia itu balai besar atau balai kecil itu kan hanya ini ya, panjang jalan nasionalnya gitu kan, hanya panjang jalan nasionalnya yang menentukan dia akan masuk balai besar atau panjang balai kecilnya. Tapi secara uraian pekerjaan, secara PK itu sebenarnya sama aja. Berarti termasuk rencana hasil kerja dan indikatornya juga sama aja. Nah, bahasa rencana hasil kerja yang ada di kepala balai, ini nggak membedakan balai besar atau balai kecil ya, nanti akan seperti ini. Meningkatnya pelayanan preservasi dan tingkat kapasitas untuk mendukung tingkat aksesibilitas jalan pada wilayah balai mana. Jadi kita ingat tadi bahasa di indikatornya adalah pelayanan preservasi dan tingkat kapasitas jalan. Nah, ini jalan nasional ya, sebenarnya jalan nasional untuk mendukung tingkat aksesibilitas jalan nasional. Nah, terus kemudian meningkatnya pelayanan preservasi dan tingkat kapasitas jalan untuk mendukung rating kondisi jalan nasional pada wilayah mana. Meningkatnya pelayanan preservasi dan tingkat kapasitas jalan untuk mendukung rating keselamatan pada wilayah balai mana. Terus kemudian untuk yang dukungan manajemennya tadi, kalau untuk di PK tadi kan bahasanya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan jaringan jalan. Penyelenggaraan jalan. Nah, ini bahasanya kita buat meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan BPJN atau BPJN mana. Dengan indikatornya adalah tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan. Terus sama, nilai akuntabilitas kinerja juga sama, indikator pelaksanaan anggaran juga sama, maturitas SPIP juga sama. Seperti ini. Dan ini kita bakukan ya. Jadi semua yang ada di PK itu penerima layanan kecuali untuk yang tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan, ini masuknya di penguatan internal. Lalu nilai akuntabilitas penguatan internal, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, nilai maturitas SPIP itu adalah proses bisnis. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini format bakunya, nanti Bapak Ibu bisa ambil kembali untuk menyesuaikan dengan SKP Kepala Balai Bapak Ibu sekalian, termasuk manual IKU-nya. Nah, manual IKU-nya kita support juga sudah. Untuk lampiran SKP Bapak Ibu bisa ngikutin yang di paparan kemarin, itu sudah ada contoh untuk JPT. Nah, ini untuk manual IKU-nya terkait untuk aksesibilitas jaringan jalan nasional, seperti ini kira-kiranya untuk manual IKU-nya. Terus kemudian untuk rating kondisi seperti ini. Kemudian yang terakhir rating keselamatan ya, rating keselamatan. Ini seperti ini. Nah, kemarin beberapa sebenarnya sudah kami tampilkan juga ya, seperti efektivitas dan efisiensi. Ini seperti ini, Bapak Ibu tinggal ngikutin saja. Terus kemudian di sini ada IKPA, ini juga tinggal diikuti saja. Terus kemudian yang ini adalah SPIP, ini juga tinggal diikuti saja. Nah, kemarin yang belum ada itu kan SAKIP ya. Nah, SAKIP itu saya betul udah punya contohnya karena itu ada instruksi presidennya. Kemarin coba koordinasi ke SSPJJ, sebenarnya ada permen PU-nya tapi tidak menjelaskan secara detail tentang definisi dari SAKIP. Nah, SAKIP nanti Bapak Ibu bisa lihat dari ini ya, punyanya Pak Ses ya, yang sudah kita buatkan. Nanti kami share juga nilai PDF-nya untuk SAKIP ini. Jadi SAKIP itu
tujuannya seperti ini ya. Saya mengikuti di Inpres tentang sakip ya. Terus kemudian ini definisinya, ini formulanya. Satuannya, pengukurannya, nanti kami share ke Bapak Ibu sekalian. Buat apa? Nanti ketika Bapak Ibu sudah melengkapi manual IKU, nanti Bapak Ibu kan sudah bisa ini ya, menyetujui SKP pimpinan unit kerjanya, baik kepala balai maupun para direktur. Nah, nanti harapannya kalau Bapak Ibu sudah menyetujui SKP kepala balai dan direkturnya, Bapak Ibu bisa print, lalu mintakan tanda tangan kepala balainya. Gitu ya. Nanti rencana di minggu depan, ketika kami melakukan evaluasi dengan mengundang semua balai, Bapak Ibu sudah membawa SKP kepala balai yang sudah ditandatangani ya, SKP 2023 untuk kepala balai. Itu nanti sebagai exchange-nya kami akan sampaikan ke Bapak Ibu SKP 2022-nya para kepala balai. Seperti itu ya. Ya, sebetulnya sudah mayoritas sudah ditandatangani Pak Dirjen. Tadi saya udah pecah-pecah ya kalau untuk manual IKU di pimpinannya aja. Nah, yang terakhir lampiran SKT sudah kami sampaikan pada saat internalisasi manual IKU lampiran SKP untuk para JPT, kepala balai atau direktur itu sebenarnya sudah dibantu dibuatkan oleh teman kita di BPSDM. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Kalau memang misalnya ada penyesuaian ya monggo disesuaikan, gitu ya. Ini contoh saja nih, ini contoh punya kepala balai. Terus ini Bapak Ibu sekalian, kapit juga sudah ada di sini. Bapak Ibu tinggal ikuti saja ya. Untuk pelanggan sudah ada, Bapak Ibu tinggal coba ikuti saja. Mungkin kalau saya sih melihat sebenarnya progres kurang ini sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya udah bikin SKP pimpinan unit kerja, kepala balai atau direktur. Cuma masalahnya belum disetujui. Ingat kemarin sampaikan oleh Mbak Monik ya dari BPSDM, selama status SKP-nya belum disetujui, artinya belum masuk ke dalam rekap. Hanya adalah belum bisa disetujui karena belum ada manual IKU sakip kan. Nah, ini manual IKU sakipnya saya kasih ke Bapak Ibu kalian di chat ya. Semuanya malah kalau perlu ya. Oke, saya masukkan contoh-contoh manual IKU ya. Contoh-contoh manual IKU saya sampaikan di chat, jadi Bapak Ibu bisa langsung buatkan dengan contoh mengambil punyanya Pak Dirjen, Pak Ses, maaf. Pak Ses. Oke, ini manual IKU sakip. Ini manual IKU IKPA. Saya kasih ke Bapak Ibu di chat ya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Lalu ini manual IKU SPIP. Jadi kalau untuk manual IKU manual IKU untuk balai, saya pakai yang berbeda ya, karena antara Sedijen dengan balainya agak berbeda. Ini mungkin lagi proses ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, saya sudah share di chat Bapak Ibu sekalian. Di situ ada contoh manual IKU akuntabilitas. Itu Bapak Ibu yang di balai dan satker bisa diikuti. Manual IKU IKPA juga bisa diikuti untuk sampai satker. Kalau SPIP hanya di balai, lalu efektivitas dan efisiensi Bapak Ibu yang di satker bisa mohon maaf. Kalau di satker tidak buat manual IKU, hanya di balai saja. Jadi untuk Bapak Ibu yang di balai bisa mengikuti manual IKU terkait akuntabilitas, IKPA, SPIP, dan efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini ada satu hal yang terlupa. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah mengajukan SKP untuk para pimpinan unit kerja, baik itu direktur atau kepala balai,
Bapak Ibu tetap harus bikin namanya rencana aksi ya. Bapak Ibu tetap harus bikin rencana aksi untuk kepala balai. Nah, ini kami tunjukkan cara bikin rencana aksinya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu bisa bikin ya. Bapak Ibu yang di unit kerja bisa bikin ya, bisa ngajukan SKP kepala balainya ya, dan direct. Kami semua, baik di, satu lagi ya, rencana hasil kerja untuk kepala balai saya masukkan. Balai, saya pikir sih Bapak kalau bikinnya yang kemarin kami Anda perlu lagi menghapus SKP, rencana hasil kerja ya. Jadi cukup mengedit saja. Nah, kalau mengedit ini Bapak Ibu tidak akan mempengaruhi SKP bawahnya. Jadi lembaran SKP-nya kami sampaikan lagi untuk paparannya ya, sesuai dengan paparan yang kemarin dari BPSDM. Jadi Bapak Ibu tinggal merapikan bahasanya saja ya, tidak perlu menghapus-hapus lagi kalau memang misalnya nyusunnya sudah mengikuti yang kemarin kami internalisasikan. Oke. Jadi paparan juga sudah kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang pelaksana, yang CPT, kepala balai nanti bisa mengikuti lampiran SKP-nya di situ. Manual IKU-nya sudah kami support semua. Nah, harapannya setelah ini Bapak Ibu bisa mengajukan SKP kepala balainya. Oke, karena kita ingat bahwa SKP bisa diajukan atau bisa masuk rekap ketika statusnya diajukan. Dan bisa diajukan ketika lampiran SKP-nya, indikatornya, dan rencana hasil kerjanya sudah disusun. Nah, next, begitu Bapak Ibu sudah mengajukan SKP, kemarin seperti yang disampaikan oleh BPSDM, setelah itu Bapak Ibu mengisi rencana aksi. Nah, kalau untuk rencana aksi kepala balai itu apa? Di sini saya akan tunjukkan caranya. Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke Sakip lagi. Bapak Ibu masuk ke aplikasi Sakip lagi. Oke, Bapak Ibu sudah masuk ke Sakip lagi. Di sini ada namanya, kalau tadi kita bukanya di perjanjian kinerja, sekarang Bapak Ibu bisa masuk ke pengukuran kinerja. Bapak Ibu klik di pengukuran kinerja. Di sini ada pengukuran kinerja, Bapak Ibu klik. Lalu pilihan namanya dokumen Monef kinerja bulanan. Pilih Ditjen Bina Marga. Dan misalnya di sini Balai NTT ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat ada laporan bulanan di sini. Ini misalnya saya Ditjen ya, ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni, sampai periode pertama. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan. Ya, misalnya dari pelaksana Nusa Tenggara Timur. Jadi misalnya di sini kita buka misalnya untuk Januari. Nah, di sini ada laporan monitoring dan evaluasi bulan Januari. Nah, ini akan menjadi di bulan Januari. Bahasanya seperti apa? Nanti saya tunjukkan ya. Terus misalnya berikutnya di sini ada di bulan Februari. Ini ya. Ini yang untuk Februari. Nah, nanti sama. Ini akan menjadi rencana aksi atau bukti dukung dari kepala balai di bulan Februari. Nah, ini terus nanti sampai bulan Juni ya. Kebetulan di aplikasi Sakip bukti dukungnya sampai bulan Juni. Nah, nanti cara menginputnya. Oke. Bapak Ibu sudah masuk, sudah lihat saya masuk ke ininya Pak Ditjen, Pases ya? Halo? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, saya share screen dulu. Oke, saya masuk ke Bapak Ibu bisa klik di rencana aksi, pilih SKP terlebih dahulu. Nih Bapak Ibu ngisi di triwulan 1. Nah,
Ini tadi Bapak Ibu lihat laporan Monef tadi pada saat Bapak Ibu ngambil dari aplikasi sakip.pu.go.id, kita download, lalu kita masukkan sebagai realisasi dan bukti dukung Pak Ses ya, atau Kepala Balai nantinya ya. Nah, bahasanya seperti ini ya. Pak Ses, kita ingatkan kembali, Pak Ses itu dia ada 2 SKP sebenarnya. Bukan dua SKP, dalam 1 tahun ini ada 2 jabatan. Jadi jabatan yang pertama itu sampai pada periode April itu sebagai Direktur Jembatan. Bahasa rencana kinerja Direktur Jembatan adalah meningkatnya pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat pencapaian pembangunan jalan. Targetnya 100% ya, sesuai PK-nya sebagai Direktur Pembangunan Jalan. Lalu kemudian mulai Mei menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, ini bahasanya sama, bahasa rencana hasil kerjanya. Kalau untuk yang di pusat atau di direktorat, ini adalah di indikator di Sedijen adalah tingkat pelayanan penanganan darurat akibat bencana. Kemudian di sini ada juga terkait meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Dan sisanya adalah tingkat akuntabilitas, indikator, dan SPIP. Nah, kemarin kesepakatannya untuk mutasi pimpinan unit kerja yang kemudian atasannya sama, dalam hal ini misalnya Pak Dirjen. Nah, nilai akuntabilitas, nilai indikator, dan nilai maturitas SPIP ini tidak perlu kita duplikasi, cukup diambil satu saja yang terakhir. Kenapa? Karena penilaiannya adalah tahunan. Nah, nanti penilaian di akhir tahun itu adalah sebagai satker atau sebagai pimpinan unit kerja di posisi terakhir. Jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke tadi ya, ke rencana aksinya. Bapak Ibu tinggal, kalau Bapak Ibu sudah menyetujui, nanti di kanan atas akan ada muncul pilihan rencana aksi, atau bisa ngambil dari sini rencana aksi. Jadi kita pilih SKP dulu. Nah, di triwulan 1, kita ingat tadi Bapak Ses ini, Pak Satrio ini di Januari sampai April adalah Direktur Pembangunan Jalan. Nah, di Kepala Balai misalnya menggunakan kata-kata menyusun laporan kinerja. Nah, itu yang menyusun bukan direktur atau bukan kepala balai. Jadi kita bahasanya adalah melaporkan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan pada bulan Januari. Nah, bukti dukungnya adalah laporan Monef Januari yang tadi diambil dari sakipnya, dengan realisasi tersusunnya laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan bulan Januari. Jadi contohnya seperti ini ya. Cara inputnya, tambah rencana aksi, pilih rencana hasil kerja. Nah, pilihan ini ada di sini untuk yang pembangunan jalan tadi. Bahasanya tadi melaporkan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan bulan Januari, lalu klik tambah rencana aksi. Nanti kita klik di sini ya, di hijau ini, nanti akan muncul realisasi. Kita masukkan tersusunnya laporan kinerja ya. Lalu Bapak Ibu tinggal upload bukti dukungnya. Nah, tadi ya laporan Monefnya sudah saya download semua. Ingat batasan filenya di sini adalah batasan filenya tadi ada ya sekitar 30 MB. Kalau lebih dari itu dikompres terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal diklik dikirim ya. Dan ini akan seperti ini, muncul seperti ini di dialog kinerjanya Pak Ses. Ini saya hapus lagi karena duplikasi. Jadi ini untuk di Pak Ses, rencana aksi bulan Januari adalah melaporkan kinerja direktoratnya, Direktorat Pembangunan Jalan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ini kita pecah. Ingat triwulan 1 itu hanya ada 3 bulan, Januari, Februari, Maret. April di triwulan 2, ada di triwulan 2. Terkait dengan tadi ya, Direktorat Pembangunan Jalan, di April beliau masih di sana. Monef Aprilnya, Direktorat Pembangunan Jalan di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat, berarti masih di sana, masih di Direktorat Pembangunan Jalan. Nah, begitu bulan Mei sudah di Sedijen. Jadi yang dilaporkan bukan lagi laporan kinerja Direktorat Pembangunan Jalan lagi, tapi sudah Sedijen.
di sini melaporkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga bulan Mei. Dengan laporan Monef yang di sini adalah punyanya Sedijen. Seperti itu. Ini ketika terjadi mutasi. Sama, di bulan Juni juga sama ya. Ini filenya kompres karena tadi laporannya di atas 30 mega. Terus kemudian kalau di Sedijen, beliau punya 2 PK. Jadi PK yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi ini memang PK-nya Sedijen. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang di balai untuk laporan kinerja terkait tata kelola penyelenggaraan jalan ini bisa dimasukkan juga bukti dukungnya dengan bukti dukung laporan Monef juga, laporan Monef yang sama dengan laporan Monef kinerjanya beliau. Nah ini kami bedakan di sini kalau untuk Sedijen karena tadi indikatornya berbeda ya, di Pak Asas indikatornya berbeda di sini. Ada 2 ya. Beliau punya 2 indikator yang berbeda. Ini ya, jadi ini indikator pembinaan aturan dan pembinaan sebagai Direktorat Pembangunan Jalan dan sebagai Sedijen itu punya 2 indikator yang berbeda. Makanya kita buat efisiensi indikator sendiri, laporan Monefnya sama dengan yang di atas ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, untuk yang di balai untuk menyusun rencana aksi para direktur dan kepala balainya. Nah sama ini untuk yang di Satker ya. Untuk yang di Satker juga sama. Di Satker itu kalau kita lihat di aplikasi e-Sakipnya juga ada. Nah Satker ini karena punya PK, punya Lakip, dari aplikasi e-Sakipnya laporan bulanannya juga ada. Jadi misalnya di sini Satker P2JN Aceh misalnya. Dan satu lagi saya coba contoh Satker PJN Aceh. Oke. Kelihatan Bapak Ibu sekalian di sini ada laporan kinerja untuk Satker P2JN. Halo Bapak Ibu sekalian? Kelihatan Mas Suryo. Nah, oke, kelihatan. Nah, nanti untuk rencana aksi Kasatker P2JN juga sama ya. Nanti dilihat bukti dukungnya di sini, P2JN ini yang PJN. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil di aplikasi Sakip. Oke, saya ulangi lagi caranya. Bapak Ibu klik pengukuran kinerja. Bulan, pilih Dirjen Bina Marga. Bapak Ibu klik. Nah, tadi ya. Dan di sini nanti kelihatan ini ya, kelihatan bukti dukung bulanannya. Ini nanti yang untuk diupload sebagai rencana aksi bagi kepala balai maupun kepala Satker. Oke, sampai di sini balai udah ada kejelasan Bapak Ibu sekalian. Yang balai dulu ya, jangan yang Satker dulu ya. Terkait yang perubahan dari misalnya dari kepala balai kecil menjadi kasubdit, dari kepala balai menjadi kasubdit, kemarin sudah kami manual IKU, karena kalau nggak ada manual IKU-nya nanti tidak bisa disimpan, seperti itu ya. Lalu sama prinsipnya rencana hasil kerja misalnya kasubdit menjadi kepala balai, rencana kerja hasil kerja kepala balainya itu akan menjadi rencana hasil kerja kasubditnya itu adalah kita pilih sebagai penugasan atasan lain, gitu ya, bukan karena atasannya berbeda, yang sebelumnya direktur menjadi Pak Dirjen. Tapi dalam hal misalnya kepala balai kecil menjadi kepala balai besar karena dia sama-sama atasannya adalah Pak Dirjen, tidak perlu dibuat sebagai penugasan atasan lain, tapi dikombinasikan sebagai contoh yang Pak Sedijen tadi. Atau misalnya kepala balai besar menjadi direktur. Nah tadi contohnya sudah kita sampaikan untuk di PASES tadi kita kombinasikan ya. Artinya ada manual IKU balai dan manual IKU sebagai direktur. Seperti itu. Oke, untuk sampai saat ini untuk yang kepala balai ada pertanyaan sebelum saya masuk ke direktur? Izin Mas Suryo. Ya. Mana dulu deh? Lampung. Oh iya, silakan Pak Ginanjar. Mas, jadi kalau untuk kepala balai Lampung ini kan sebelumnya menjabat sebagai kabak TU di Sumsel. Ya. Berarti kan harus diisikan
RH